Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 IPS 4 kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Dengan saya Zahra Alia Denira, Saya Zaraina Aidila. saya Nazala Aura, Saya Javiera. saya Taskira. Saya Netanya. Saya Farhan. Saya Kevinta. Saya Alif. Saya Fauzan. Saya Rasya. Saya Fahri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 4 kelompok 3 ingin mewawancarai tentang pembibitan ikan yang akan diawali oleh Alif. Pak, saya namanya Nadif. Sejak kapan Bapak mulai usaha ini, Pak? Tahun 2009. Berarti udah 15 tahun. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk memulai usaha budidaya ikan ini? Yang menjadi motivasinya the money. Deman. Alias duit ya, karena pengen cari penghasilan sambilan. Soalnya saya dulu kerja juga, cuman awalnya di ikan ini cari pengen penghasilan sambilan lah, sampingan. Lanjut. Terus Pak, apa saja ikan yang sedang dibudidayakan di sini? Ikan gurami, nila, patin, lele, koi, dan lain-lain. Pak, mau nanya, Pak. Cara pemilihan ikan yang berkualitas menurut Bapak gimana? Kalau pertama kita harus cari yang dari indukan yang berkualitas. Misalnya kalau dia bibit unggul, terus kalau kita tidak melihat dia bibit unggul, mungkin dari ciri fisiknya, mungkin sisiknya lengkap, terus kemudian dia tidak ada kena jamur, tidak ada luka, infeksi, dan lain-lain. Terus boleh tolong Bapak jelaskan gimana proses pemeliharaan ikan dari awal sampai dapat dipanen? Kalau kami itu sebenarnya lebih cenderung ke pendederan. Pendederan itu maksudnya tuh membesarkan bibit ikan yang ukuran kecil ke ukuran sedang. Misalnya ikan bibit patin kami ambil dari lokal maupun dari Bogor, itu kami ambil ukuran 3/4. Nanti kami pelihara kurang lebih 2-3 minggu, itu nanti ukurannya menjadi kurang lebih 2 inci. Kemudian baru kirim lagi ke kampar atau yang lainnya. Nanti dari kampar baru orang tuh membesarkan kurang lebih 7 bulan, berat sekitar 8 on sampai 1 kilo. Seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana cara Bapak untuk menjaga lingkungan ikan agar tetap sehat dan produktif? Itu kan kalau kita bermain ikan ataupun bermain makhluk hidup yang lainnya, itu kan namanya habitat atau tempat makhluk hidup gitu. Kalau tempat makhluk hidup itu ya kita harus misalnya pertama main di air, wajib airnya bagus gitu kan. Soalnya air yang berkualitas sangat menunjang untuk pertumbuhan bibit ikan. Yang kedua mungkin tempat tinggalnya, seperti kolamnya harus dibersihkan. Soalnya nanti kalau tidak dibersihkan, nanti kan ada NH3 atau amonia, itu bisa merusak kualitas airnya seperti itu. Jadi ya air, tempat tinggalnya, dan udaranya harus dimaksimalkan. Pak, jadi pertanyaan, Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi ikan terkena penyakit? Kalau cara mengatasi ikan yang kena penyakit itu, pertama kita harus tahu dulu dia sakitnya apa. Kan kalau metode ilmiah kan ada 3 tuh, temukan masalahnya apa, misalnya white spot atau bintik putih. Terus kemudian kita analisa kan, karena ada analisanya harus dia ini karena jamur, karena dingin, baru kita kasih obat. Misalnya kasih obatnya ada PK, Krilapin, dan lain-lain. Yang ketiga tindakan. Jadi seperti itu, standar aja. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah pakan yang Bapak berikan kepada ikan-ikan di sini seluruhnya sama atau berbeda sesuai jenis ikannya masing-masing? Rata-rata sama, soalnya ikan di sini ada yang herbivora, karnivora, dan omnivora. Cuman karena pelet itu bisa untuk makanan ikan yang herbivora atau karnivora, jadi ikannya bisa sama makan pelet. Apakah ada peran teknologi dalam meningkatkan efisien budidaya ikan di sini, Pak? Tentu aja ada, misalnya cara teknik
bagaimana pemeliharaan supaya pertumbuhannya lebih cepat, atau makanan apa yang dikasih supaya pertumbuhannya lebih cepat, misalnya mengandung protein yang lebih tinggi, terus kemudian dikasih aerasi atau oksigen. Kalau kadar oksigen ikan itu di dalam air itu lebih tinggi, biasanya pertumbuhan ikan lebih cepat. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang menjadi tantangan terbesar Bapak dalam budidaya ikan di sini Pak? Kalau tantangannya kan kalau kita bermain ikan atau bisnis apapun pasti ada saingannya. Cuman ya namanya bisnis, baik itu ikan maupun bisnis apapun lah, itu pasti ada saingannya. Cuman kita tidak perlu takut bersaing, karena sesuatu ada saingan tuh karena pasti diminati orang. Cuman kita caranya bagaimana mengatasinya, ya misalnya kita harus lebih unggul atau lebih berkualitas supaya kita bisa menang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara Bapak memasarkan ikan hasil budidaya? Itu ada yang offline dan ada yang online. Misalnya kita langsung ketemu konsumen macam sekarang langsung datang, ataupun bisa misalnya melalui online, misalnya Facebook, IG, WhatsApp dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang menjadi harapan Bapak untuk perkembangan industri budidaya ikan Bapak di masa depan? Harapan saya besok ada yang pabrik-pabrik yang mengolah hasil budidaya ikan, misalnya pabrik fillet atau misalnya buat apa nih, kerupuk ikan atau nugget atau sejenisnya dari ikan. Jadi kalau misalnya hasil ikan tuh berjalan lancar, input outputnya sesuai, outputnya banyak, pangsa pasarnya, inputnya ada yang ngasih penedaran atau petanikannya, jadi kan seimbang, itu kan usaha makin luas. Tapi kalau macet salah satunya, misalnya ikannya melimpah tapi yang ngambilnya atau pasarnya kurang, itu kan kurang berjalan. Sekian wawancara budidaya ikan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Yuk. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja